Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam bukan hanya tentang keyakinan, tapi juga tentang tata cara hidup. Bagaimana kita sholat, bekerja, berdagang, hingga berbicara, semua ada tuntunannya. Mari bersama kita kaji fikih Islam, agar setiap langkah kita berpijak di atas ilmu, bukan sekedar kebiasaan. Untuk saat ini, mari kita kaji tentang hukum menjual organ tubuh. Semisal ada seseorang berwasiat, jika dirinya meninggal akan menyumbangkan organnya untuk orang lain. Apa termasuk haram? Syariat Islam sangat memuliakan tubuh manusia baik saat hidup maupun setelah mati, dan melarang untuk merendahkan, merusak, atau sembrono dengan tubuh manusia dengan cara apapun. Salah satu bentuk penghormatan Islam dapat terlihat dalam syariat keharusan memandikan, mengafani, mensyolati, dan menguburkan jenazah. Dalam sejarah setelah selesai perang, Rasulullah SAW tidak meninggalkan tubuh manusia tergeletak di tanah, baik itu tubuh muslim maupun non-muslim. Dalam perang Badar, Rasulullah SAW memerintah umat Islam untuk menguburkan kaum musyrikin, seperti halnya beliau memerintahkan untuk menguburkan para syuhada muslim. Beliau bersabda, yang artinya mematahkan tulang mayit sama seperti mematahkannya saat hidup. Hadis riwayat Abu Daud. Dari hadis terlihat jelas bahwa kemuliaan manusia tetap harus dijaga sampai meninggal dunia, yang mana hukuman bagi yang merusak tubuh mayit sama dengan hukuman bagi orang yang merusak tubuh orang yang masih hidup. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat terkait hukum menyumbangkan atau mendonorkan atau transplantasi organ tubuh mayit. Di antaranya adalah fatwa dari Mufti Mesir yang memperbolehkan mengambil bola mata mayit untuk mengganti bola mata orang buta. Fatwa ini ditanggapi oleh keputusan Muktamar NU ke-23 tahun 1962 di Solo, yang artinya permasalahan. Bagaimana pendapat kalian tentang fatwa oleh Mufti Mesir yang memperbolehkan cangkok bola mata mayat untuk dipasangkan ke mata orang buta? Apakah fatwa ini benar? Apa tidak? Muktamar menetapkan bahwa fatwa itu tidak benar dan bahkan haram mencangkok bola mata mayat, meskipun dari orang yang tidak terhormat, seperti orang murtad dan orang kafir harbi. Haram pencangkokan dengan bagian-bagian tubuh manusia, karena bahaya kebutaan tidak melebihi kerusakan pencemaran kehormatan mayat, sebagaimana dijelaskan dalam Hasyiah Rasyidi ala Ibnil Imad halaman 26. Namun, dalam keputusan Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta, pada tanggal 30 Syawal tahun 1401 Hijriah, 30 Agustus tahun 1981 Masehi, tentang hukum cangkok mata, disebutkan hukumnya ada dua pendapat. Haram, walaupun mayit itu tidak terhormat seperti mayitnya orang murtad. Demikian pula haram menyambung anggota manusia dengan anggota manusia lain. Bahaya buta itu tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit. Boleh disamakan dengan diperbolehkannya menambal dengan tulang manusia, asalkan memenuhi 4 syarat. 1. Karena dibutuhkan. 2. Tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia. 3. Mata yang diambil harus dari mayit yang muhadarah dam atau non-muslim. 4. Antara yang diambil dan yang menerima harus ada persamaan agama. Ahkamul Fuqaha, masalah nomor 332. Keterangan kitab atau referensi yang menjadi rujukan atas kebolehannya adalah Kitab Hasyiatur Rasyidi ala Fatil Jawad, yang artinya Al-Halabi berkata, dan masih menyisakan kasus andaikan tidak ditemukan tulang penambal yang layak selain tulang manusia, maka mungkin saja boleh menambal pasien dengan tulang manusia yang telah mati. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang dalam kondisi darurat, meskipun dia hanya khawatir atas uzur yang memperbolehkan tayamum saja. Kasus menambal dengan tulang manusia tersebut terkadang dibedakan dengan kasus memakan bangkai dalam kondisi darurat. Sebab tulang yang digunakan menambal masih wujud, maka penghinaan terhadap mayit yang diambil tulangnya terus terjadi. Al-Madabiji, dalam catatannya atas karya Al-Khatib Mantap atas kebolehan menambal dengan tulang mayit, redaksinya yaitu, bila tidak ada yang layak kecuali tulang manusia, maka tulang kafir harbi seperti orang murtad harus didahulukan, kemudian tulang kafir dizimi, dan baru tulang mayit muslim. Husain Ar-Rasyidi,
Hasyiatur Rasyidi ala Fatil Jawad, halaman 26-27. Ulama kontemporer berkebangsaan Syria, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, termasuk ulama yang memperbolehkan transplantasi anggota tubuh mayit. Ia menegaskan, yang artinya, diperbolehkan memindahkan organ tubuh orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang kehidupannya tergantung pada organ tersebut, atau untuk menjaga fungsi penting dalam tubuhnya. Hal itu dengan syarat bahwa orang yang meninggal telah memberikan izin, atau ahli warisnya memberikan izin setelah kematiannya. Jika orang yang meninggal tidak diketahui identitasnya atau tidak memiliki ahli waris, maka harus mendapat persetujuan dari wali muslimin penguasa pemerintah. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, Juz 7, halaman 5124. Demikian ragam pendapat tentang hukum menyumbangkan organ tubuh mayit. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bijak, serta bermanfaat, dan semoga menjadi berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.